Kehidupan Mark Sungkar kini benar-benar sedang diuji keimanannya. Mark Sungkar mungkin tidak akan pernah menyangka di usianya yang telah menginjak senja justru harus merasakan dinginnya jeruji tahanan karena dituding dan diduga melakukan tindakan korupsi. Dan ketika Mark Sungkar sedang menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi, satu masalah lagi sedang dihadapinya. Menurut kuasa hukumnya, Mark Sungkar sudah merasakan gejala-gejala terkena virus corona, seperti demam, menggigil, dan penciumannya hilang. Mengingat gejala-gejala yang dialami oleh Mark Sungkar seperti tanda-tanda terkena virus corona, maka kuasa hukum Mark Sungkar berinisiatif agar Mark Sungkar melakukan tes PCR. Dan hasilnya menunjukkan jika Mark Sungkar positif terkena virus corona. Maka dengan hasil tes PCR ini, Mark Sungkar untuk sementara tidak dapat mengikuti sidang dugaan tindak pidana korupsi hingga kesehatannya pulih kembali. Kita berkoordinasi dengan pihak Sultan Kobra, itu didatangkan dokter dari luar. Lalu pada saat itu kita minta bukan dilakukan swab, tapi PCR ya. Makanya PCR dilakukan satu hari setengah kalau tidak salah ya. Kemarin hasilnya baru keluar dari bahwa yang bersangkutan memang positif COVID ya. Informasi yang saya terima dari Pak Mark itu sudah 5 hari yang lalu ya. Itu tepatnya itu satu hari setelah persidangan minggu lalu kan, hari Selasa itu, Pak Mark menghubungi menyampaikan sejumlah keluhan ya. Keluhannya itu mulai dari susah tidur, menggigil ya, tidak bisa sholat gitu kan karena sangat luar biasa gangguannya ya. Kemudian penciumannya menjadi hilang. Akhirnya kita datangkan dokter dari luar untuk melakukan PCR. Jadi bukan swab lagi, tapi langsung PCR. Ya. Dan hasilnya satu hari setelah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif COVID. Dan tadi seperti yang disaksikan dalam persidangan, hakim telah mengabulkan permohonan untuk yang bersangkutan dibantarkan sampai sehat. Ya. Jadi proses pembantarannya nanti yang bersangkutan akan mendapatkan perawatan intensif ya dari dokter yang berkompeten. Dan dalam penetapan hakim itu ditujukan ke RSPP ya. Mengetahui jika sang ayah menghadapi masalah bertubi-tubi, Shireen Sungkar sebagai anak turut prihatin. Selain itu, Shireen pun membawa vitamin dan kebutuhan lainnya untuk Mark Sungkar agar sang ayah tercinta kesehatannya dapat pulih kembali. Sementara, Saskia Sungkar yang sedang mempersiapkan proses kelahiran memanjatkan doa agar sang ayah dapat segera sembuh dan dapat mengikuti sidang dugaan tipikor kembali. Hari ini mau langsung dibawakan ke sana ya, ke semua perangkat sudah siap, ambulans dan segala macam sudah kami koordinasikan untuk yang bersangkutan harus sudah dibantarkan dan dibawakan ke rumah sakit gitu ya. Karena tidak bisa juga yang bersangkutan keluar tanpa ada penetapan hakim. Kemarin Shireen ke sana. Kemudian mamanya Shireen juga gitu ya, sama-sama dengan kami tim pengacara. Kalau Kia kan lagi persiapan melahirkan ya, jadi tidak mungkin lah gitu. Mbak Shireen aja kemarin. Sekaligus Shireen membawa sejumlah kebutuhan ya seperti madu, seperti vitamin dan segala macam gitu. Untuk penguatan fisik ayahnya lah. Iya, sebagai anak kan prihatin gitu ya. Sebagai anak kan pastinya prihatin. Kemudian memberikan support, dukungan supaya ayahnya bisa lekas sembuh, bisa kuat gitu ya. Pasti prihatin lah sebagai anak. Ya, jadi tidak mungkin sidang tanpa ada terdakwa. Karena persidangan ini juga tidak mungkin digelar secara in absentia. Itu nggak mungkin. Persidangan tipikor harus berlangsung secara tatap muka gitu ya. Artinya terdakwa harus hadir gitu. Karena yang bersangkutan akan membela kepentingan hak-haknya gitu ya. Dia akan tentunya untuk pembelaan diri dan segala macam. Jadi tidak mungkin digelar tanpa ada Pak Mark. Makanya dalam penetapan tadi kan Anda sendiri bisa mendengar, hakim memerintahkan sampai terdakwa sembuh. Jadi mudah-mudahan saja kita doakan semoga Pak Mark bisa sembuh dan bisa menjalankan persidangan-persidangan dengan agenda-agenda selanjutnya sebagaimana mestinya gitu. Sementara di lain kisah, ketika Mark Sungkar sedang berjuang dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi dan juga tengah berusaha sembuh dari virus corona, perjuangan berat juga pernah dirasakan oleh Garneta Haruni yang kini sedang menjadi single parent.
Diakuinya memang tidak mudah ketika harus menafkahi sang anak tercinta, sementara di waktu yang bersamaan, ia juga harus tetap mengasuh dan memberikan kasih sayang. Mengaku sangat lelah secara fisik, namun berkat doa dan keikhlasan, Garneta Haruni mengakui kini mampu menjalani kehidupannya seperti sekarang ini. Lalu bagaimanakah Garneta Haruni menjalani kehidupan yang akan datang? Akankah ia membuka hatinya untuk sosok pria baru yang dapat membahagiakan dirinya serta anaknya tercinta? Kalau bisa dikatakan itu struggle banget karena menafkahi, kita harus mencari, membesarkan anak sendiri itu nggak mudah, kembali lagi. Jadi apalagi sekarang udah masa sekolah, apalagi aku juga kerja kan, aku harus meninggalkan dia untuk urusan pekerjaan gitu tuh, kayak membagi apa ya, emosi untuk kasih sayang, untuk pekerjaan aku, untuk itu sebenarnya satu paket yang sebenarnya kalau kita rinci itu pasti berat banget. Tapi aku dari bangun tidur, aku sampai tidur lagi, semuanya aku kembali lagi aku nikmatin. Jadi aku kayak alhamdulillah tuh aku kayak nggak ngerasa berat gitu. Nggak ada kata-kata trauma buat aku. Aku tuh pernah di titik yang sampai merasakan ada lubang mati atau hidup. Aku tuh pilih mati. Aku pernah di posisi itu. Jadi buat aku itu sudah cukup berat. Yang aku lalui kemarin itu udah menguras stresnya, tuh udah di level 5, aku tuh mungkin udah di 4,5 gitu. Jadi udah kayak kalau udah dipikirin lagi sekarang ini, kayak aku tuh waktu itu kayak mungkin gak sanggup deh aku ngelewatin itu gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa melewati itu semua dengan sekarang aku merasa jauh lebih baik dan aku merasa apa ya, Tuhan itu baik banget buat aku. Aku nggak ada selektif, cuman kalau untuk lebih ke pasangan hidup yang next ya aku lebih hati-hati itu pasti gitu. Jadi aku nggak mau salah ya, siapa sih yang mau salah ya. Cuman kan sekarang aku bukan sendiri lagi yang aku harus mementingkan diriku sendiri, tapi aku harus mementingkan anakku karena aku memang udah satu paket kan. Jadi nggak mau aku harus mencari dan insya Allah kirimkan aku sosok yang memang bertanggung jawab, bisa menjadi imam yang baik buat aku, bapak buat anak aku. Jadi aku berdoa pun aku komplit gitu. Jadi insya Allah ijabah apa yang aku doa dan aku minta sesuai dengan aku mau gitu. Amin ya kan.